Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Seni Budaya kelas 7. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.3 memahami gerak tari sesuai level dan pola lantai. Tapi sebelum itu, mari sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selesai. Berikutnya, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Doa dimulai. Selesai. Berikutnya, jangan lupa untuk absen setiap pertemuan. Kalian wajib mengisi absen online yang sudah disiapkan. Nah, daripada kita berlama-lama, mungkin sebaiknya kita memasuki materi. Jadi untuk materi kali ini, kita berada pada materi seni tari, yakni level dan pola lantai. Level gerak tari. Pengertian. Level gerak tari adalah jangkauan peragaan gerak dalam ruang gerak tari oleh penari itu sendiri. Memperagakan rangkaian gerak tari untuk menghindari kemonotonan penampilan gerak pinata atau penyusun gerak harus menggunakan level gerak yang bervariasi. Artinya, ketika kalian melakukan gerakan tari atau tidak menggunakan level, maka akan terlihat monoton. Ya, coba kita lihat gambar ini. Nah, ini levelnya bervariasi. Berikutnya, level tinggi. Ya, karena level ini dibagi menjadi 3, yakni ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nah, level tinggi adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan memposisikan sikap lebih tinggi dari penari lainnya. Jadi, level tinggi ini memposisikan penari lebih tinggi dari penari lainnya. Bisa lihat gambar, ini menggunakan properti. Artinya, penari yang di belakang sana itu lebih tinggi dari penari lainnya dengan menggunakan properti. Bisa juga dengan melompat atau melayang menggunakan tali. Nah, itu adalah level tari atau level tinggi. Level sedang. Level sedang contohnya dilakukan sejajar dengan tubuh. Gerak pada level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Nah, ini posisi penari ya dalam level sedang. Jadi sangat berbeda tadi dengan level yang tinggi. Jadi tujuannya adalah agar memiliki kesan yang maskulinitas karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria. Ya. Dan memang terlihat gagah ketika melakukan level-level sedang. Berikutnya adalah level rendah. Gerak level rendah dilakukan dengan menyentuh lantai. Nah, ini sangat jelas sekali ya bahwasanya jarak minimal untuk level rendah adalah ketika penari menyentuh lantai atau berbaring ya, telentang, itu adalah level maksimal dalam level rendah. Lihat posisi penari ini. Nah, fungsi level. Fungsi level adalah membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Jadi, ketika para penari melakukan level yang bervariasi, maka yang terlihat adalah desain bawah atau atasnya yang sangat menarik dan kita lihat sangat dinamis. Beda ketika para penari semuanya cuma berdiri di satu level, misalnya level berdiri, ya. Kalau itu yang dilakukan penari hingga akhir itu akan terlihat monoton. Jadi
dengan adanya level ini bisa membuat tarian-tarian lebih hidup atau dinamis ketika menggunakan level. Dan ingat, level ini hanya bisa dilakukan bervariasi ketika secara berkelompok ya atau berpasangan. Tapi ketika tari tunggal ya tidak mungkin, ya pasti cuma satu level yang digunakan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang level gerak tari. Selebihnya kita akan membahas tentang pola lantai. Nah, pengertian. Pola lantai pada tari yaitu pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu guna menjadikan tarian lebih indah dan menarik. Jadi level dan pola lantai ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pertunjukan tari. Ya, jadi kalau tadi level tingkatan tinggi, sedang atau rendah, kalau pola lantai itu lebih kepada posisi-posisi penari. Ya, apakah dia berbaris sejajar atau lurus ataukah dia melengkung. Nah, seperti itu. Jadi, coba kita intip ya. Nah, pola lantai garis lurus. Jadi pola lantai ini dibagi menjadi dua, ada pola lantai garis lurus dan ada pola lantai garis lengkung. Nah, ini contohnya. Silahkan dilihat dan dibaca. Berikutnya, pola lantai garis lengkung. Nah, jadi yang bisa kita lihat adalah desain yang seperti ini. Jadi sebelum melakukan atau menari itu, paling tidak kalian harus membuat yang namanya pola lantai atau desain pola lantai terlebih dahulu, karena itu bisa menjadi acuan kalian untuk berpindah ke sana kemari ketika kalian membuat desain pola lantai terlebih dahulu sebelum gerakan-gerakan. Jadi pola lantai itu tujuannya untuk sama halnya dengan petunjuk. Oh, nanti saya akan pindah ke sana, saya akan pindah ke situ. Jadi itu adalah tujuan dari desain pola lantai. Oke, lihat gambarnya, contohnya. Nah, ini contoh desain pola lantai. Ada beberapa contoh desain pola lantai yang nampak di sini. Ada yang berbentuk diagonal, lihat ini diagonal. Jadi posisi penari ini menghadap ke depan ini. Penari dan arah hadap. Nah, ada panahnya. Jadi seperti itu. Bagian B segi 5, ada yang garis lurus ke depan, ada zigzag, ada lingkaran, ada diagonal lagi. Jadi ini adalah contoh desain pola lantai. Nah, untuk desain pola lantai ini bisa kalian berkreasi sendiri. Misalnya ada beberapa penari, ya dibuatkan pola lantainya. Misalnya ada lebih dari 6, nah buatkan 7, bisa 7 silahkan. Jadi kalian berkreasi. Nah, ketika kalian buat pola lantai seperti ini, agak lebih gampang nanti teman-teman kalian berpindah arah. Ya, apalagi ketika kalian menentukan arah hadap mereka. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, semoga kalian paham tentang desain pola lantai. Nah, berikutnya kalian harus tahu level pada gerak memiliki peran penting karena salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil tampak lebih dinamis. Nah, pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ketika menari secara kelompok itu bisa melakukan level yang bervariasi. Tapi ketika menari tunggal itu tidak bisa dilakukan pada waktu satuan yang sama, ya, karena sendiri. Ya, beda ketika 2 orang bisa melakukan level yang bervariasi. Nah, berikutnya kalian juga harus tahu tentang bentuk panggung. Nah, bentuk panggung di sini dibagi menjadi 3, ya, sebagai penunjang dalam suatu bentuk pagelaran seni. Karena panggung itu mau pertunjukan tari, musik, teater itu pasti
ada panggung-panggung seperti ini. Nah, jenis panggung ini ada arena. Oke, jenis panggung ini ada arena. Ciri-ciri panggung arena adalah dia penontonnya bisa melihat dari segala arah. Lihat di sini penonton, kursi penonton, jadi dia melihat dari segala arah. Nah, seperti ini. Terus biasanya jenis panggung arena ini adalah berbentuk lingkaran, kadang-kadang. Ya, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ciri-ciri panggung arena tadi sudah saya sebutkan. Berikutnya adalah proscenium. Nah, proscenium ini adalah jenis panggung yang sering dilihat, contoh di gedung-gedung tertutup, ya seperti ini ada bentuk panggung proscenium. Bentuk ciri-ciri panggung proscenium ini adalah penonton cuma melihat dari satu arah atau dari arah depan saja. Kalau di belakang tidak boleh, ya, karena itu adalah para kru atau para penyaji-penyaji yang berada di belakang. Jadi seperti ini contohnya. Ya, jadi terus dia berbentuk segi empat. Nah, itu adalah contoh panggung proscenium. Nah, kalau panggung teras ini adalah panggung yang mirip dengan panggung proscenium. Ya, pada dasarnya sama, ya. Dan tambahnya adalah bisa dilihat dari samping seperti ini. Nah, panggung teras ini biasanya dipakai untuk model-model, ya, ya model peragaan busana, ya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah jenis-jenis panggung. Nah, berikutnya adalah properti dan tata rias dan busana. Oke, jadi dalam sebuah tari, unsur pendukung sangatlah berperan dalam pertunjukan seperti tata rias dan properti yang memiliki karakteristik dalam menggambarkan karya tari yang divisualisasikan serta memiliki makna atau simbol. Oke, jadi banyak tarian-tarian yang menggunakan properti. Jadi contohnya adalah tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti. Dan ini mengapa dikatakan tari piring? Silahkan identifikasi sendiri. Nah, ini adalah tari tenun, ya, tari menenun dari Bali. Nah, lihat tata riasnya. Jadi tata rias ini memiliki simbol-simbol tertentu, ya. Jadi tidak sembarang orang merias wajah, apalagi dalam bentuk tarian. Bedakan dengan make up cantik. Oke. Level dalam gerak tari dibagi menjadi 3, yakni level tinggi, sedang, dan rendah. Pola lantai dibagi menjadi 2 secara umum, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Unsur penunjang dalam pertunjukan tari memiliki peranan yang sangat penting seperti tata rias dan busana, properti, musik iringan, panggung dan lighting atau pencahayaan. Berikutnya panggung dibagi menjadi 3, yakni panggung proscenium, arena, dan trance. Oke, berikutnya uji kompetensi. Silahkan identifikasilah dari 2 video berikut. Nah, nanti kalian lihat video ini, ya, tari burung enggang suku Dayak Kenyah dan tari Jepen Kutai. Nah, tugasnya adalah berasal dari provinsi manakah kedua tarian tersebut? Yang kedua, level apa saja yang digunakan pada pertunjukan tari tersebut? Yang ketiga, pola lantai pada kedua video tersebut sangat bervariatif dari awal hingga akhir video. Sebutkanlah jenis pola lantai yang digunakan. 4. Bedakanlah bentuk penyajian dari unsur penunjang tari tersebut. Silakan lihat dan dengar dengan sesama agar kalian bisa membedakan satu sama lain kedua video itu. Berikutnya, jenis panggung yang digunakan pada masing-masing pertunjukan tari tersebut adalah panggung. Nah, untuk videonya nanti lihat link di deskripsi, ya. Nah, untuk itu terima kasih karena kalian sudah menyimak hingga akhir video ini. Mudah-mudahan ada hasil yang bermanfaat. Untuk materi kali ini dikerjakan tugas dan jangan sampai menunda-nunda tugas-tugas yang sekarang atau tugas-tugas yang sebelumnya supaya tidak menumpuk. Nah, materi ini mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang
level gerak tari, tentang pola lantai, dan beberapa info-info tambahan yang sangat berguna ya. Karena materi ini sangat simpel, sisa kalian mengidentifikasi dengan jelas bagian-bagian mana saja sih yang terpenting yang perlu dipahami. Jadi sikap mencari tahu itu yang paling penting. Banyak informasi di Google yang bisa kalian akses, bisa kalian juga akses di YouTube untuk mempelajari tari-tarian tradisional di Indonesia, karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang mempelajarinya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.